Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal ujian sekolah Matematika SD tahun 2021, tahun pelajaran 2020-2021 untuk soal nomor 6. Ini masih tentang pecahan, operasi hitung pecahan, campuran. Kemudian soal nomor 7, operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk nomor 8, operasi hitung pecahan campuran. Kemudian untuk soal nomor 9, ini tentang perbandingan. Dan soal nomor 10 tentang perbandingan. Mari kita bahas satu persatu 5 soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Baik, kita bahas soal nomor 6. Santi membeli 2,5 meter pita dan membeli lagi 1/3/4 meter. Kemudian 3/4 meter dipakai untuk mengikat rambutnya. Sisa pita Santi sekarang adalah titik-titik meter. Nah, kita coba untuk membuat kalimat matematikanya terlebih dahulu dari soal tersebut. Santi membeli pita 2,5. Ini 2,5. Membeli lagi berarti ditambah 1/3/4 meter ya. 1/3/4 meter. Kemudian 3/4 meter dipakai untuk mengikat rambut, berarti dikurangi 3/4. Nah, ini kalimat matematikanya adalah 1/2 ditambah 1/3/4 dikurangi 3/4. Kita lihat di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini masih setingkat, maka kita ubah terlebih dahulu ya untuk pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, kemudian nanti karena penyebutnya tidak sama, kita samakan. 1/2, maka untuk pecahan biasanya menjadi 5/2. 1/3/4, pecahan biasanya menjadi 7/4. Nah, ini 1 kali 4 tambah 3, 7 ya, per 4. Kemudian dikurangi 3/4. Nah, sekarang kita lihat untuk penyebutnya adalah 2, 4, 4. Nah, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, ini 4. Kemudian ini juga 4 ya. Ini dikurangi lagi 4. Nih, 2 menjadi 4, tentu ini dikali 2. Maka 5 ini juga dikalikan 2 menjadi 10. Ini tetap. Dan yang ini juga tetap. Maka sekarang kita lihat 10/4 ditambah 7/4 dikurangi 3/4. Kita hitung dari kiri ke kanan karena setingkat. 10 ditambah 7, 17. Kemudian dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 14 ya, per 4. Kita sederhanakan. Ini untuk 14/4 berarti menjadi 3/2/4. Kita sederhanakan lagi menjadi 3/1/2. Kita lihat apakah 3/1/2 ini ada pada pilihan jawaban pertanyaan ke-6 ini. Ya, ternyata ada, yaitu pada pilihan jawaban B. Oke, mudah ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal nomor 7. Hasil dari negatif 40 ditambah dalam kurung 20 kali dalam kurung negatif 12 dibagi 4. Nah, ini kita tulis terlebih dahulu, soalnya ini di sini negatif 40 ya ditambah
ini dalam kurung 20 kali negatif 12 ya. Kemudian dibagi 4. Kalian tentu masih ingat, untuk menyelesaikan soal operasi hitung campuran, di mana terhadap operasi hitung yang ada di dalam kurung, maka yang berada di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, ini negatif 40 ditambah 20 kali negatif 12. Ya, 20 kali negatif 12. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi di sini 20 kali negatif 12 hasilnya adalah negatif 240 ya, dibagi 4. Nah, ini masih ada pembagian dan penjumlahan. Pembagian lebih kuat daripada penjumlahan, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Ini negatif 40 ditambah ya. Ini negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 240 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 60. Nah, sekarang kita jumlahkan. Negatif 40 ditambah negatif 60, maka hasilnya sama dengan negatif 100. Oke, kita cek apakah hasil dari operasi hitung soal nomor 7 ini, yaitu negatif 100, ada pada pilihan jawaban ke-7. Ada. Jadi di sini jawabannya adalah B. Nah. Oke, sekarang kita lanjut pada soal ke-8. Ibu mempunyai persediaan 3/4 liter minyak goreng, kemudian beli lagi 1,25 liter. Minyak tersebut digunakan untuk keperluan masak 1/3/5 liter. Persediaan minyak goreng ibu sekarang adalah liter. Nah, sekarang kita kerjakan ya dengan membuat terlebih dahulu kalimat matematikanya ya. Ibu mempunyai persediaan 3/4 liter. Ini 3/4 liter. Membeli lagi berarti ditambah ya. 1,25 liter. Liter. Kemudian digunakan untuk keperluan masak, berarti dikurangi ya. 1/3/5 liter. Nah, sekarang kalimat matematikanya seperti sudah tertulis di sini, 3/4 liter ditambah 1,25 liter dikurangi 1/3/5 liter. Di sini ada dua jenis pecahan, yaitu pecahan campuran dan pecahan desimal. Maka kita jadikan ketiga pecahan ini ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 3 kali 4, 12 ditambah 3, hasilnya adalah 15. 15/4 liter ditambah, nah ini desimal ini karena di belakang koma ada 2 angka, maka kita langsung saja jadikan ke 125/100. Kemudian dikurangi, ini 1 kali 5, 5 ditambah 3, 8. 8/5 liter. Ya. Nah, kita sederhanakan yang ini ya supaya tidak terlalu besar. Maka ini menjadi 15/4 liter ditambah ini kita bagi 125, hasilnya adalah 5. Yang ini dibagi 25, hasilnya adalah 4 ya. Liter dikurangi 8/5 liter. Oke, kita lanjut ke atas ini. Ya. Maka sekarang
Kita cari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Ini 20. Nah, 4 menjadi 20 kali 5. Maka sekarang 15 juga nih, 15 ya. 15 kita juga kalikan dengan 5. Nanti kita klik di sini. 15 kali 5 hasilnya adalah 75. Kemudian 4 ya menjadi 20 untuk kali 5. Nah, ini 5 dikalikan 5, nanti kita masukkan di sini hasilnya adalah 25. Nah, ini kemudian 5 menjadi 20 tentu kali 4 ya. Maka sekarang 8 juga harus kalikan 4, di sini menjadi 32. Nah, 32. Nah, sekarang kita lakukan operasi hitung dari kiri ke kanan. 75 ditambah 25 hasilnya adalah 100. 100 dikurangi 32 hasilnya adalah 68. Jadi hasilnya sama dengan 68 per 20 ya. Kalau kita sederhanakan menjadi 38 per 20. Kita lihat di sini, pilihan jawabannya adalah dalam bentuk desimal. Ya, maka kita jadikan terlebih dahulu 8 per 20 ini ke bentuk desimal. Ya, 8 per 20 kalau kita jadikan desimal, yang terdekat adalah ke per 10 ya, per 10. Maka ini dibagi 10 saja, dibagi 2 ya, dibagi 2 menjadi 4 per 10. Nah, 4 per 10 jadi sama dengan 0,4 ditambah di 3 ya, maka hasilnya menjadi 3,4. Nah, maka ini hasil akhir ya dari jawaban soal nomor 8 adalah 3,4 liter. Kita cek di sini apakah 3,4 liter ada? Nah, ternyata ada, yaitu pada jawaban A. Ini adalah jawabannya 3,4 liter, yaitu A. Mudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini sudah membahas tentang perbandingan. Uang Ella dibanding uang Prita 2 dibanding 3. Sedangkan uang Prita dibanding uang Salma 4 dibanding 5. Jika selisih uang Ella dan Salma 350.000, maka jumlah uang mereka adalah titik-titik. Kita cari terlebih dahulu nilai perbandingannya. Sini ada Ella. Kemudian ada dibanding Prita. Nah, Ella dibanding Prita ini adalah 2 dibanding 3. Kemudian ada Prita dibanding Salma. Ini Prita dibanding Salma. Nah, Prita dibanding Salma adalah 4 dibanding 5. Kita lihat Prita memiliki 2 nilai perbandingan, yaitu 3 dan 4. Maka kalau menemukan soal seperti ini, kita cari terlebih dahulu KPK dari 3 dan 4 ini. Nih, kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, ini nilai perbandingan dari Prita adalah 12. Nah, karena nilai Prita ini 12, maka untuk Ella, ini yang tadinya 2 banding 3, 3 ini menjadi 12 tentu kali 4. Maka ini 2 dikalikan 4 terlebih dahulu. Ini 2 dikali 4 ya. Ini hasilnya adalah 8 dibanding 12 untuk nilai perbandingan Ella dibanding Prita. Kemudian untuk nilai perbandingan Prita dibanding Salma ini 4 ya, menjadi 12 tentu kali 3. Maka di sini 5 juga kita kalikan 3. Ya, ini 5 kali 3 menjadi 15.
Maka sekarang nilai perbandingannya adalah 8 dibanding 12 ya, dibanding 15. Nah, kemudian di sini selisih uang Ella dan Salma ya adalah 350.000. Mulai ini selisih uangnya ya, selisih uangnya 350.000. Nah, selisih uang Salma dan Ella 350.000. Nah, selisih nilai perbandingannya berapa? Maka ini nilai perbandingan Salma, ya, selisih perbandingannya adalah 15 dikurangi 8 ya. Ini sama dengan 7. Ini nilai selisih perbandingannya. Maka sekarang kita langsung saja untuk mencari berapa uang Ella, berapa uang Prita, berapa uang Salma dengan menggunakan perbandingan yang baru ini, yaitu 8 dibanding 12 dibanding 15 dengan jumlah selisih uang yang diketahui adalah 350.000 dan selisih perbandingannya adalah 7. Nah, selisih perbandingan 7 ini nanti digunakan sebagai penyebut. Kita cari uangnya Ella terlebih dahulu. Ella. Nah, di sini Ella nilai perbandingannya adalah 8 per 7 kali 350.000. Hasilnya ini 350 dibagi 7, 50.000 kali 8 sama dengan 400.000. Nah, kemudian Prita ya. Prita nilai perbandingannya adalah 12. 12 per 7 kali 350.000. Nah, ini 350 dibagi 7 adalah 50. 50 kali 12, 50.000 kali 12, hasilnya adalah 600.000. Nah, kemudian uangnya Salma. Salma nilai perbandingannya adalah 15 per 7 kali 350.000 ya. Nah, 50.000 kali 15 hasilnya adalah 750.000. Nah, sekarang kita jumlahkan uang Ella, uang Prita, dan uang Salma. Di sini 400.000 ditambah 600.000 hasilnya adalah 1 juta. 1 juta ditambah 750.000 ya. Ini hasilnya adalah 1.750.000. Jadi ini kita tambahkan 400.000 ditambah 600.000 ditambah 750.000, hasilnya adalah 1.750.000. Nah, kita coba cek apakah 1.750.000 ini ada pada pilihan jawaban soal nomor 9. Nah, ternyata ada, yaitu pada pilihan jawaban D. Nah, ini jadi jawabannya adalah D. Udah ya anak-anak ya. Sekarang kita bahas soal terakhir ya. Soal terakhir yaitu masih perbandingan di sini. Soal ke-10. Jarak kota Solo dan kota Semarang adalah 140 km. Kota tersebut digambar dengan skala 1:700.000. Maka jarak kedua kota pada peta adalah titik-titik. Kalian tentu masih ingat ya tentang bagaimana mencari rumus pada perbandingan jarak. Ya, Pak Guru ingatkan lagi, Pak Mul ingatkan lagi tentang rumusnya ini. Ini adalah jarak pada peta ya. Jarak pada peta. Kemudian di sini skala, kemudian di sini adalah jarak sesungguhnya. Nah, pada jarak yang di sini ya,
yang ditanyakan adalah maka jarak kotak pada peta, ya, jarak pada peta. Ini jarak pada peta yang ditanyakan ini, jarak pada peta. Nah, maka untuk mencari jarak pada peta, ya, JP, jarak peta, rumus yang digunakan adalah skala kali jarak sesungguhnya. Ya, skala kali jarak sesungguhnya. Ya, jarak sesungguhnya. Nah, berapa skalanya? Skalanya adalah 1/700.000. Nah, jarak sesungguhnya berapa? Jarak sesungguhnya adalah 140 km. 140 km. Nah, 140 km. Nah, dari kilometer ke sentimeter, ya, ini kita jadikan ke sentimeter, ini harus jadikan ke sentimeter. Maka kalau kita lihat pada tangga kesetaraan antar satuan panjang, dari kilometer ke sentimeter itu turunnya adalah 5 tangga. Maka kita tinggal mengalihkan saja atau menambahkan saja kilometernya, ya. 1/700.000 kali ini 140, ya, kali 100.000, kita tambahkan 0 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sekarang menjadi 14 juta. Kita lihat di sini, ya, nolnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita coret ini nolnya 5. Di sini juga kita hitung 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini. Nah, sekarang tinggal 140 dibagi 7. Nah, sekarang 140 dibagi 7 itu ketemunya adalah 20. Kemudian 7 dibagi 7 ketemunya adalah 1. Maka di sini menjadi 1 kali 20, hasilnya adalah 20 cm. Kita coba cek apakah 20 cm ini ada pada pilihan jawaban soal ke-10. Oh, ternyata ada, yaitu pada pilihan jawaban B. Nah, ini. Oke, itu pembahasan tentang bagaimana mencari, ya, jarak pada peta dari soal nomor 10. Mudah sekali, ya, anak-anak, ya. Yang penting kalian bisa memahami dengan baik rumusan ini. Untuk mencari jarak pada peta, maka rumusnya adalah skala kali jarak sesungguhnya. Demikian pembahasan soal untuk prediksi ujian sekolah matematika tahun 2021 pada bagian yang kedua. 5 soal sudah kita bahas, yang mana isinya adalah berkaitan dengan operasi hitung campuran pada pecahan dan perbandingan. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung pada pecahan, ya, dan perbandingan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.